Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto di sini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal penulisan gabungan kata. Sebelumnya mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, saudaraku, anak-anakku, mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan gabungan kata. Gabungan kata ini adalah suatu bentukan yang terdiri dari dua kata atau lebih digabung. Nah, penulisannya nanti bisa dirangkaikan, bisa dipisah. Mari kita lihat yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Oke, kalau di sekolah dasar dulu kita mengenal kata majemuk, kita di tingkat SMP atau SMA istilahnya gabungan kata ya. Untuk kata majemuk tertulis terpisah. Contohnya ada duta besar, ada orang tua, ada kambing hitam, persegi panjang, model linear, mata pelajaran, simpang 4, meja tulis, kereta api cepat luar biasa, kemudian rumah sakit umum. Ini semuanya ditulis secara terpisah kata per kata. Ingat, gabungan kata atau majemuk ini adalah kata-kata yang membentuk satu pola, satu kata, kelompok kata, namun membentuk pengertian yang khusus, ya, pengertian baru. Jadi kalau ada kata duta dan besar, bukan berarti duta yang besar, tetapi duta besar ini adalah sebuah jabatan, wakil dari presiden yang berada di negara lain. Orang tua juga begitu, bukan berarti orang yang tua umurnya, tetapi orang tua ini makna majemuknya adalah bersatu, menyatu ini, yaitu adalah orang tua kita. Seperti juga kambing hitam, bukan kambing yang warnanya hitam, tapi kambing hitam itu artinya yang dikambing hitamkan, yang dijelekkan, yang dituduh, misalnya begitu. Baik, itu termasuk gabungan kata atau majemuk, maka penulisannya terpisah. Kemudian yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Jadi kalau ada 3 kata, maka mana ya kelompok kata yang khusus itu harus diberi tanda hubung sehingga nanti jelas kelompok katanya, jelas maknanya. Misalnya alat, pandang, dengar. Maka kelompok yang khusus adalah alat sendiri, kemudian pandang dengar ini jadi satu. Namun ditulis pandang, kemudian diberi tanda hubung, baru dengar. Nah, kemudian misalnya ini, bapak ibu kami, ibu bapak kami misalnya. Nah ini kelompokkan yang khusus dulu, ibu dan bapak, artinya ibu, tanda hubung, bapak, baru kami.
anak istri saya, anak tanda hubung istri baru saya, dipisah. Kemudian what jam, ini kelompok untuk menunjukkan waktu. Buku sejarah baru. Ada kata buku apa? Sejarah baru. Artinya ada buku sejarah lama, nah, ada buku sejarah baru. Tapi kalau itu yang dipisah itu antara kata buku dan sejarah, maknanya akan berbeda tentunya. Buku tanda hubung sejarah lalu baru. Artinya ada buku sejarah yang baru. Jadi yang baru itu bukunya. Ada buku sejarah lama. Ya, buku sejarah yang lama. Jadi yang lama atau yang baru adalah bukunya. Lain dengan yang tadi, yang pertama tadi. Buku sejarah tanda hubung baru. Artinya yang baru itu sejarahnya. Buku sejarah baru. Jadi kalau ditanya dengan apa, ini jawabannya per kelompok kata. Soalnya nanti ketika ada prinsip SPOK, maka akan muncul kelompok-kelompok kata. Buku sejarah baru itu telah dimusnahkan. Buku apa? Nah, berarti bukunya subjek, sejarah barunya predikat. Artinya ada sejarah lama, ada sejarah tengah. Demikian, kemudian orang tua muda, lalu mesin hitung tangan. Ini kelompok-kelompok kata yang perlu kita cermati. Kemudian ada lagi untuk yang berikutnya, yang ketiga, perkecualian. Kalau tadi yang 1, 2 itu dipisah, bukan kata-kata majemuk. Nah, kata yang berikut adalah ditulis serangkai. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Nah, sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia, sudah dianggap itu penulisannya serangkai, menyatu makna. Acap kali, ada kalanya, akhirul kalam, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana, barangkali. Ditulis serangkai. Hati-hati, ini sering banyak salah penulisannya. Karena itu dengan adanya penjelasan ini, saya berharap penulisan gabungan kata menjadi lebih benar. Beasiswa, nah ini harus ditulis serangkai, ini sudah menyatu tulisannya. Bela sungkawa, masih banyak yang kita menulisnya terpisah. Bela sungkawa itu ditulis serangkai. Bila mana ditulis serangkai. Bismillah, bumi putra, daripada, serangkai. Dharma bakti, dharma siswa. Masih ada lagi guys, ini dharma wisata. Satu kata ditulis serangkai. Duka cita, halal bihalal. Loh Pak, selama ini kita menulisnya terpisah, yaitu yang salah gitu. Ini sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia yang baku, karena itu harus dirangkaikan. Halal bihalal, hulu balang, kacamata, kasat mata, kepada, satu kata. Kerata basa, kilometer, manakala, mana suka, mangku bumi, matahari, olahraga. Padahal para sastra, peribahasa, puspawarna, radioaktif, sabta marga, sapu tangan, saripati, sebagaimana, sedia kala, segitiga, sekalipun. Berapa kelompok lagi? Silaturahmi, sukacita, sukarela, sukaria, sah bandar, titi mangsa, wassalam. Nah, ini tulisannya semuanya dirangkaikan. Nah, sudah menjadi satu, dibakukan dalam bahasa Indonesia. Demikian guys, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan setelah ini kalian lebih berhati-hati dalam menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan, tolong di-subscribe dan di-like agar Anda tidak ketinggalan dengan siaran saya selanjutnya.
Ingat, bahasa menunjukkan bangsa. Mari kita berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.